Kurang lebih sekitar 2 bulan ke belakang ini, saya menghabiskan waktu senggang saya untuk melihat-lihat review tentang CCTV di internet sebelum saya memutuskan untuk beli. Kenapa harus lama sekali sampai 2 bulan? Karena saya ada rencana untuk instalasi CCTV yang membutuhkan CCTV dengan syarat-syarat dan kriteria yang cukup rumit. Kalau diibaratkan manusia, ini adalah manusia yang banyak maunya ya. Oke, sebelum kita unboxing, seperti biasa bumper dulu. Selamat datang di channel Tekonesia dengan saya Dimas. Dan seperti biasa, channel ini membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau saya sedang membutuhkan CCTV dengan kriteria yang cukup spesifik ya. Di antaranya adalah yang pertama, dia harus berbasis network atau istilahnya IP kamera. Kenapa harus IP kamera? Karena ini ada hubungannya dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia harus bisa standalone atau istilahnya adalah smart CCTV. Dia harus bisa beroperasi secara mandiri, bisa view di lokasi secara langsung, bisa remote view melalui internet, dan juga bisa merekam tanpa membutuhkan sebuah NVR atau DVR. Yang ketiga, dia harus bisa support NVR. Tadi saya bilang kalau CCTV-nya harus bisa standalone, tapi saya juga harus memastikan kalau CCTV-nya bisa support NVR, karena kedepannya nanti kalau saya memutuskan untuk menggunakan NVR untuk mengoperasikannya secara terpusat dan juga merekam secara terpusat, dia harus bisa. Yang keempat, dia harus support protokol on-fif. Karena ini memberikan keleluasaan buat saya untuk bisa memilih NVR yang akan saya gunakan. Tidak harus merek yang sama dengan CCTV-nya. Yang kelima, dia harus support Wi-Fi dan RJ45. Karena kita semua tahu ya, kalau Wi-Fi itu terutama 2,4 GHz itu sangat rentan dengan yang namanya gangguan. Mulai dari interferensi, cuaca, kelembapan udara, dan lain-lain. Sedangkan CCTV ini adalah untuk keamanan. Jadi kita harus bisa memastikan tidak adanya gangguan selama 24 jam non-stop. Yang keenam, dia harus bisa multiplatform. Bisa di Android, bisa di iOS, dan bisa di Android TV. Karena kalian harus tahu ya, HP Android dan Android TV itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kalian buka Play Store yang ada di HP Android dan juga Play Store yang ada di Android TV, itu isi aplikasinya berbeda. Belum tentu aplikasi yang ada di Play Store-nya HP Android akan ada di Android TV. Tapi memang kalian bisa ngakalin sih dengan cara kalian download file APK dari aplikasi yang akan kalian install di TV. Nanti tinggal dipindah ke flash disk, dicolokin ke TV-nya, dan kalian bisa install secara manual. Tapi user interface-nya belum tentu dioptimalkan untuk penggunaan menggunakan remote TV. Yang terakhir, dia harus bisa support Google Home. Yang ini sebenarnya nggak penting-penting amat sih, cuman keren aja. Kita bisa gaya ala-ala smart home seperti yang lagi marak di TikTok. Akhirnya setelah mencari-cari, pilihan saya jatuh kepada ini. Ini adalah Esvis C6N. Dan ini adalah tipe yang indoor, tapi jangan khawatir, karena Esvis juga punya varian yang outdoor. Untuk Esvis C6N ini, dia juga ada dua varian, yaitu 2 megapiksel dan 4 megapiksel. Yang akan kita unboxing kali ini adalah varian 2 megapiksel. Oke, seperti ini kemasannya. Di sini ada keterangan resolusinya, yaitu 1080p Full HD. Kalau yang versi 4 megapikselnya, kalau nggak salah resolusinya udah 2K. Sini ada tulisan Smart Home Camera. Oke, ini tipenya C6N. Dia support motion detection dan two-way talk.
Jadi di kamera ini selain ada speaker, nanti juga ada mic-nya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk komunikasi dua arah. Di sini ada keterangan protect your home, protect your store, indoor installation, SVish app yang tersedia di App Store dan juga Play Store. Kita lihat sini sama ya, motion detection, ada history playback, support video storage dan cloud storage. Oke, 24 jam non-stop. Di sini ada serial number, importer. Ya. Nah, ini dia fitur-fitur unggulannya. Motorized pan and tilt 360 derajat. Oke, jadi dia bisa putar 360 derajat. Kemudian motion detection, Wi-Fi 2,4 GB, two-way talk, night vision up to 10 meter. Nah, katanya ya, night vision-nya itu pakai teknologi Smart IR. Saya juga belum memastikan ya, itu ada di versi 2 megapikselnya atau hanya di 4 megapikselnya aja. Karena di sini tidak ada keterangan Smart IR, hanya night vision biasa. View from anywhere, sleep mode, ini juga keren nih. Sleep mode ini nanti aja saya jelaskan waktu reviewnya ya. Ada micro SD, up to 256 GB. Secure cloud storage optional. Jadi biasanya kalau cloud storage ini nanti ada biayanya ya, langganan bulanan atau tahunan gitu. Nanti kita cek melalui aplikasinya. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita lihat kira-kira apa aja yang ada di paket penjualannya. Oke, di sini langsung ada quick start guide. Ada barcode-nya. Ini sepertinya untuk install aplikasinya nanti. Quick start guide-nya ini bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia. Ya, tersedia di 4 bahasa. Kemudian kita ambil. Oke, di sini ada adaptor. Adaptornya menggunakan USB dan tuh outputnya adalah 5 volt 1 ampere. Jadi bebannya adalah 5 watt. Maksimal, oke. Dan ini dia kabelnya. Kabelnya sayangnya masih micro USB ya. Belum Type C. Tapi ini kayaknya cukup panjang. Sekitar 2 meter nih. Oh, lebih nih. Ya, kabelnya cukup panjang, mungkin sekitar 2 meter. Kalau nggak salah sih 2 meter ya. Kemudian di sini ada kartu garansi. Kemudian informasi mengenai FCC dan lain-lain. Nah, di sini ada stiker yang bisa kita gunakan untuk kita ngebor nanti posisinya. Ini posisi skrupnya. Jadi memudahkan kita kalau kita ngebor nanti biar nggak meleset. Dan di sini ada mountingnya. Oke, standar. Kemudian kita juga dikasih skrup dan juga visor. Oke, saya minggirkan, taruh sini dulu. Dan sudah kosong, nggak ada apa-apa.
Oke, sebelumnya saya minta maaf, tadi ada sedikit gangguan yang saya nggak sadar. Jadi kamera flat lay saya yang ada di atas ini tadi, saya lupa ngencengin baut armnya. Jadi dia tambah turun, tambah turun, tambah turun, tanpa saya sadari. Jadi nanti mungkin kalau ada bagian yang kira-kira gambarnya nggak pas, akan saya potong aja. Tapi mudah-mudahan nanti gambarnya masih bisa diatur ya. Kita lihat nanti di proses editing karena saya belum tahu juga hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini dia kameranya. Letekin dulu plastiknya. Oke, ini dia. Di sini ada kameranya, lensanya. Di belakang sini ada grill yang sepertinya adalah speaker. Kemudian di sini ada slot untuk RJ45 dan juga micro USB. Dan sepertinya di sini posisi mikrofonnya. Nah, yang unik adalah posisi dari slot micro SD-nya. Karena untuk menemukan slot micro SD-nya, kita harus putar seperti ini ke atas. Nah, baru tuh kelihatan. Di sini slot micro SD dan juga tombol reset. Dan di bawah sini ada barcode dan juga untuk mountingnya itu nanti posisinya di sini. Nah, oke, seperti ini, dan kita akan bisa mounting ini di dinding ataupun di plafon. Sebenarnya cocoknya untuk di plafon ya, karena kalau untuk di dinding dia ada mounting tersendiri yang dijual terpisah. Oke, sekarang kita coba dulu nyalakan CCTV-nya menggunakan kabel bawaannya. Ini cukup panjang loh kabelnya, jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau untuk colokannya harus dekat sama CCTV-nya, enggak, karena ini cukup panjang kabelnya. Saya coba colokan dulu. Silakan gunakan EasyBreeze app untuk melakukan konfigurasi Wi-Fi pada perangkat. Oke, setelah dinyalakan dia akan mengeluarkan suara seperti itu tadi. Saya cukup impress ya, ternyata suaranya adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Dan di sini ada lampu biru yang berkedip. Saya akan ambil HP saya dulu untuk kita coba setup. Oke, sekarang kita akan coba setup awal dari CCTV SFish C6N ini. Kita buka Play Store. Kita search aja aplikasinya, namanya SFish. Nah, di sini kita install. Oke, setelah terinstall, kita buka. Di sini kita diminta untuk memilih region, kita cari Indonesia. Oke, save. Kemudian kita diharuskan untuk membuat akun di sini. Kita coba create new account. Continue. Di sini kita diminta untuk memasukkan email dan juga password. Kemudian kita diminta untuk verifikasi dari email kita, jadi langsung aja kita buka email. Oke, ternyata kita harus input dulu kode kacanya yang ada di sini. Apply. Oke, sekarang kita tunggu. Oke, di sini keterangannya sukses. Kita klik link phone. Di sini kita akan ngelingkan akun kita tadi ke nomor handphone kita. Kemudian dia minta verifikasi lagi yang masuk melalui WhatsApp. Kita masukkan.
Biometric authentic, oke, enable. Ini autentikasi via sidik jari. Oke, di sini muncul login setting, ada two-step verification, biometrics. Di sini ada user ID dan link third party account. Kemudian ada delete account. Oke, seperti ini tampilan awal dari aplikasi S-Swiss. Sekarang kita akan coba menambahkan CCTV yang akan kita setup ini. Kita klik di Add Device. Muncul banyak. Nah, ini sambil seperti ini kita bisa lihat ini apa aja sih produk-produk yang disediakan S-Swiss. Selain kamera ada door viewers, doorbell, ada video door phone, NVR atau DVR, smart bulbs, smart plugs, alarm, sensor, smart lock, vacuum cleaner hingga router. Kita pilih kamera. S-Swiss ini juga oke. Kita kasih izin. Kemudian kita diminta untuk scan QR code yang ada di balik dari CCTV-nya. Langsung kita coba aja. Ini dia barcode-nya. Oke. Di sini muncul ID dari CCTV yang akan kita pakai. Kita centang di sini device is power on. Dan di sini kita diminta untuk memastikan bahwa lampu indikatornya sudah berkedip-kedip warna biru seperti ini, dan di sini kita bisa lihat kalau indikatornya sudah berkedip biru sesuai di instruksi yang muncul di layar. Jadi kita centang di sini next, turn on location permission, oke. Nah, di sini kita masukkan password dari WiFi kita. Oke, sekarang di sini kita bisa memberi nama si CCTV ini, misalkan teras rumah. Menghubungkan ke Wi-Fi. Harap tunggu. Wi-Fi terhubung. Oke, itu tadi ada. Pendaftaran platform berhasil. Oke, tadi Konfigurasi selesai. Selamat datang dan selamat menggunakan EasyBiz. ya, saya mau ngomong dulu ya. Jadi itu tadi ada pesan suara, bukan pesan suara apa ya, notifikasi yang mengatakan kalau device-nya ini setiap step by step-nya benar-benar kita diberitahu ya, menyiapkan WiFi, kemudian terkoneksi ke WiFi, kemudian yang terakhir tadi setup sudah berhasil, atau saya agak kurang jelas juga. Jadi di sini kita bisa langsung lihat ini adalah stream langsung dari kameranya. Ada tanggal dan juga jamnya yang otomatis terupdate. Harusnya ya. Tapi di sini sepertinya jamnya nggak cocok. Oke, kita lihat dulu. Ada audio on, time zone UTC plus 7. Harusnya ini time zone-nya sudah benar ya. Time zone-nya ini sudah benar. Coba kita next dulu. Cloud Play, Securely Storage, free trial, nggak perlu dulu. Ini kita bisa mengaktifkan Cloud Storage secara free trial, cuman saya tidak mau mengaktifkannya dulu, jadi saya langsung next aja. Kemudian kita diminta untuk ngasih password. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa live view dari kameranya. Di bawah sini ada snapshot yang kalau kita tekan, dia akan mengambil gambar dan menyimpannya di memori HP. Kemudian record, ini akan merekam. Kemudian menyimpannya juga di memori HP-nya, bukan di dalam micro SD-nya. Karena untuk rekaman di micro SD-nya nanti akan disetting secara terpisah. Kita selesaikan. Kemudian di sini ada PTZ-nya, kita bisa ngatur untuk dia nengok-nengok ke kanan, kiri, atas. Oke, bawah. Kemudian di sini ada fitur talk, permission audio. Oke, kita coba.
Oke, jadi tadi ada feedback ya karena mic dan speakernya terlalu berdekatan. Kemudian ada definition apa ini? Coba kita lihat. Oh, ini untuk kualitas streamingnya kita bisa di Full HD, di HD atau standar. Kemudian sleep, ini untuk mengaktifkan sleep mode. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, kalau sleep mode itu diaktifkan, si kamera ini akan menoleh ke belakang. Jadi misalkan nanti CCTV ini kalian tempatkan indoor dan kalian membutuhkan waktu privacy, kita bisa mengaktifkan sleep mode ini karena secara otomatis dia akan menoleh ke belakang. Jadi kalau kalian butuh suatu privasi sementara, kita bisa aktifkan si sleep mode ini. Kita matikan. Nah, dia akan nyala lagi. Jadi dia noleh ke belakang dan juga mematikan kameranya. Nah, seperti bisa dilihat di sini gambarnya sudah tidak muncul lagi dan berganti dengan keterangan sleep mode is enabled. Wake up. Oke, kita bisa bangunkan dari situ juga. Kemudian di bawah sini lagi ada 360 derajat picture. Oke, ini kita pakai untuk ngambil gambar secara 360 derajat. Jadi dia akan mengambil gambar seperti foto panoramik ya. Unstable network. Kita kembali lagi. Di sini ada rearrange. Oh, ini hanya untuk mengatur posisi dari tombol-tombol yang ada di bawah sini. Oke. Di sini ada 3 titik yang kalau kita klik kita bisa mengaktifkan sleep mode, kita bisa melihat device setting dan juga detail page. Nah, di sini ada keterangan untuk upgrade firmware version. Oke, jadi karena di sini ada firmware versi terbaru, kita akan coba untuk upgrade firmware-nya. Oke, upgrade firmware-nya sudah selesai. Sekarang kita coba mode device setting. Di sini ada audio yang bisa kita aktifkan maupun nonaktifkan. Ada indikator. Kalau ini coba saya matikan. Oke, jadi indikator yang lampu yang berkedip warna biru di sini dia akan mati. Kalau kita nyalakan, nah dia akan nyala kembali. Oke, kemudian infrared light kita bisa matikan dan juga aktifkan. Tapi kalau kita nonaktifkan, saat malam hari gambarnya tidak akan terlihat jelas ya, jadinya agak gelap. Kemudian ada notifikasi alarm, ada auto tracking, kita bisa enable. Oke, jadi dia mengikuti gerakannya.
Coba kita sambil live stream di sini. Jadi dia akan mengikuti gerakan. Kalau saya bergerak ke sini, gambarnya kok diam ya di sini. Oke, nah patah-patah itu tadi seperti yang kalian lihat, kameranya bisa men-tracking, tapi gambar yang saya terima di sini tadi sempat seperti nge-freeze. Nah, karena itulah saya dalam salah satu syarat yang saya sebutkan tadi, saya mensyaratkan dia harus juga bisa support RJ45. Karena kalau nggak support RJ45 itu, ya namanya jaringan WiFi itu pasti ada gangguannya. Kita matikan dulu motion trackingnya. Oke, sudah disable. Kemudian 360 derajat picture ini tadi kita sudah coba, time zone, date format, cloud play, storage status. Di sini harusnya no memory card karena memang belum ada memory card yang terpasang, tapi ada opsi untuk free cloud storage. Enkripsi, flip image. Jadi untuk memutar gambarnya, sleep mode. Kemudian advanced image kita lihat, backlight mode, enable tap over expert pattern to see more detail. Kita coba aktifkan backlight mode ini seperti apa. Oke, ini seperti memilih karakter dari gambarnya ya, bisa show dengan saturasi yang rendah atau yang vivid, ini dengan saturasi yang tinggi. Kita kembalikan ke original aja. Oke. Kemudian oke, itu aja. Jadi di bawah ada restart dan juga ada delete device. Oke, itu tadi adalah unboxing dan juga setup awal dari SVIS C6N. Sebuah CCTV yang menurut saya sangat-sangat worth it. Karena dengan harga 360.000 aja, dia sudah bisa memenuhi semua kriteria yang saya inginkan. Like video ini jika kamu anggap menarik, dislike aja jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is freak.